segala sesuatu, urusan apapun yang kita lakukan tetapi tidak bersandar kepada agama Allah, maka dipastikan betapapun hasilnya positif, memberikan kesejahteraan, tetapi tidak di jalan agama Allah Subhanahu wa taala, pasti bermasalah di hadapan Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'us rahmatan lil alamin. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Abil Qasimil Mustafa Muhammad. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad bil alamin innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtagu ilaihi wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Sadaqallahul aliyyul azim. Bapak-bapak, saudara-saudara jemaah Jumat yang sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di awal-awal bulan Safar kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalani hidup kita dengan baik, datang kepadanya secara periodik dalam beribadah, ruku dan sujud kepadanya, karena kita yakin dengan cara itulah kita menunjukkan diri kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara itulah kita menunjukkan diri kita bahwa kita senantiasa bersyukur kepadanya dan berharap agar Allah terus-menerus membimbing kita, melimpahi kita dengan karunia dan anugerah darinya, menyelamatkan kita dari berbagai bala dan bencana, dan dengan itu kualitas kita sebagai manusia selalu terangkat di sisi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala berarti mengikuti Al-Qur'an. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala berarti mencontoh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala berarti menuntun hidup kita agar selalu berada di dalam kebajikan. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala berarti kita meninggalkan berbagai macam keburukan, perbuatan dosa dan maksiat. Itulah yang disebut dengan bersyukur kepada Allah. Dan itu juga makna kita bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Jumat seperti ini dan Jumat-Jumat sebelum dan yang akan datang, kita semua menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang meyakini bahwa di atas pundak kita ada tanggung jawab, ada tugas, ada kewajiban. Nilai dan kemuliaan diri kita ada pada pelaksanaan kita terhadap kewajiban kita. Karena itu hidup ini
dihadapkan pada dua masalah yang menanti di depan kita. Di hadapan kita ada peluang, di saat yang sama di hadapan kita ada tantangan. Di depan dalam perjalanan hidup kita, baik di dunia maupun di akhirat kelak, ada kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk setiap manusia bisa meraih kualitas hidupnya yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi di saat yang sama di depan sana, ketika manusia tidak mampu menghadapi tantangan dan masalah yang real time datang silih berganti menemui kita, maka manusia bisa terjerembab ke dalam kehinaan dan kehancuran. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada semua manusia, tidak pilih siapapun manusia itu, apakah dia beragama atau tidak, selama masih memiliki akal sehat dan hati nurani, Allah memberikan tugas kepada kita untuk melakukan perbaikan. Perbaikan dalam Al-Quran disebut dengan islah. Islah adalah pekerjaan yang harus dilakukan oleh setiap manusia dalam seluruh kerangka hidupnya untuk menjalani berbagai macam urusan, harus dalam rangka perbaikan. Dan semua cerita kesuksesan, keberhasilan, kemenangan dan raihan-raihan positif yang didapatkan dalam kehidupan kita tidak berdampak kepada perbaikan, maka sebetulnya itu adalah kegagalan, itu adalah kehancuran. Semua kesuksesan, semua keberhasilan, semua raihan yang didapatkan oleh setiap manusia, ketika tidak dalam rangka perbaikan, maka itu adalah kamuflase, itu adalah kebohongan, itu adalah dusta belaka. Karena itu siapapun yang merasa sukses, ada orang sukses mendapatkan ratusan miliar, tetapi berimplikasi dengan cara pengambilannya, memperolehnya dengan cara yang tidak benar, menggunakannya dengan cara yang tidak benar, betapapun hasilnya melahirkan berbagai macam proyek mercusuar, tetapi berujung pada perusakan ketika dia tidak dalam rangka mendapatkan dan memberikan efek perbaikan dalam kehidupan manusia dan kemanusiaan. Bagaimana supaya hidup kita ini selalu berada di dalam kerangka kebaikan? Seluruh tugas kita, hasil sebetulnya dalam pandangan agama, berhasil memperoleh sesuatu, apakah kita untung atau rugi, itu adalah dampak. Itu sebatas dampak belaka, efek. Tetapi yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, seberapa baik manusia menjalankan upaya-upayanya untuk mendapatkan hasil dan meyakini bahwa semua urusannya itu adalah sebuah kewajiban yang bersandar kepada agama. Segala sesuatu, urusan apapun yang kita lakukan tetapi tidak bersandar kepada agama Allah, maka dipastikan betapapun hasilnya positif, memberikan kesejahteraan, tetapi tidak di jalan agama Allah Subhanahu wa taala, pasti bermasalah di hadapan Allah. Karena itu Allah menyebutkan bahwa wa'tasimu bihablillahi jami'a. I'tisam, berpegangan kepada tali agama Allah Subhanahu wa taala, menjadi kunci dari seluruh urusan kita. Menjadi tempat kita untuk mengkonfirmasi
bahwa apakah seluruh urusan kita dalam melakukan perjalanan berpegangan kepada tali agama Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Karena itulah kita meyakini bahwa Allah menurunkan syariatnya. Syariat itu adalah petunjuk jalan yang harus menjadi control of conduct bagi setiap manusia di dalam melakukan perjalanan hidupnya. Islah adalah kerangka tugas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi setiap manusia untuk hidupnya di dalam menjalankan berbagai macam kewajiban dalam rangka meraih kesuksesan, keberhasilan. Keberhasilan hanya bisa diukur ketika bersandar kepada nilai-nilai kebenaran. Semua keberhasilan dengan modal tipu daya, khianat, maksiat itu adalah kamuflase dan bukan keberhasilan kecuali kehancuran dan kegagalan. Jemaah Jumat yang sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kenapa Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk mencari jalan, mencari wasilah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Wabtagu ilaihi wasilah, dan carilah olehmu jalan perantara media yang memastikan bahwa perjuangan kamu wajahidu fi sabilihi, bahwa jalan kamu di dalam hidup ini benar-benar berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ujungnya Allah mengatakan la'allakum tuflihun, maka kalian akan meraih kemenangan. Betapapun kata solat dan islah tidak satu akar kata, tapi bisa jadi memiliki makna yang sama. Solat yang kita lakukan, hayya 'alas sholah, dibaca dalam azan, hayya 'alal falah. Orang yang solat adalah orang yang mendekonstruksi dan mengkonstruksi ulang kesadaran hidupnya. Agar apa? Berdampak pada perbaikan. Bukankah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan inna sholata tanha anil fahsya wal munkar, bahwa solat berefek kepada perbaikan, yaitu manusia akan terhindar dari berbagai macam kejahatan, keburukan, dan kemungkaran. Solat artinya mendekonstruksi. Kita solat datang kepada Allah Subhanahu wa taala melepaskan ada tawalli, ada tabarri, ada penegasan solat di dalam solat kita dan dalam seluruh urusan kita. Harusnya berimplikasi kepada dua makna. Pertama, wilai dan bara'ah, menyatakan berpihak kepada Allah dan menyatakan berlepas diri dari segala sesuatu yang buruk. Urusan apapun, mulai berdagang, mulai kantoran, mulai bisnis, mulai macam-macam urusan yang kita lakukan, pastikan bahwa dalam urusan itu ada penegasan berwilayah kepada Allah, tunduk kepada Allah, ikut kepada ketentuan Allah, dan ada penegasan untuk menolak dalam semua urusan yang berhubungan dengan syaitan. Inilah konsep tauhid yang diajarkan oleh Al-Quran. Tauhid ketika mengesahkan Allah berarti memanunggalkan seluruh urusan kita hanya bersandar kepada Allah dan tidak boleh ada urusan lain selain Allah. Karena itu seluruh proyek ibadah yang diperintahkan oleh Allah berisi dua hal itu. Orang pergi haji berisi dua hal itu. Karena itu orang yang pulang dari haji harusnya tegak dalam dirinya wilayah dan bara'ah. Bukankah orang membaca talbiyah? Talbiyah berbicara tentang pengakuan Allah dan penolakan terhadap selain Allah. Labbaik Allahumma laka labbaik, la syarika laka labbaik. Semua ibadah dalam rangka dua hal ini, memastikan bahwa kita dalam rangka berpihak kepada Allah dan menolak segala sesuatu yang akan menentang Allah Subhanahu wa taala.
Jika ini ditegakkan dalam hidup kita dan mempengaruhi, mewarnai perilaku hidup kita dalam keseharian kita, insya Allah inilah orang-orang yang mendapatkan taufik dari Allah. Dalam doa Nabi selalu mengajarkan kita kepada doa, Allahumma rzuqna taufiqat ta'ah. Ya Allah, masukkan ke dalam dadaku kekuatan untuk taat kepadamu. Wa bu'dal ma'siyah, dan kekuatan untuk menolak berbagai macam bentuk kemaksiatan. Ini doa yang diajarkan oleh Nabi. Agar supaya independensi, kemampuan manusia untuk melihat mana benar dan mana salah. Karena itu makna lain dari Al-Quran, nama lain dari Al-Quran adalah Al-Furqan. Al-Furqan artinya pembeda, membedakan mana benar, mana salah, mana baik, mana buruk, mana yang harus dan mana yang tidak harus, mana halal dan mana haram. Kita kupas peras seluruh isi Al-Quran, isinya dua, perintah dan larangan, boleh dan tidak boleh, halal dan haram. Itulah isi Al-Quran, dan itulah isi ajaran agama Islam yang diturunkan dalam berbagai macam dimensi kehidupan umat manusia. Jamaah Jumat yang sama dimuliakan Allah. Jika ini dilakukan oleh semua manusia, ujungnya memang membawa manusia kepada persatuan. Karena itu Allah menyebutkan wa'tasimu bihablillahi jami'a, berpegang kepada tali agama Allah, maka akan melahirkan konsekuensi kehidupan umat manusia yang berjamaah menjalani hidupnya agar tidak terpecah belah. Pecah belah terjadi di antara umat manusia karena pilihan-pilihan hidup manusia. Sebagian mau menegakkan kebenaran dan sebagian mau membangun kebatilan, bahkan di jalan agama, bahkan ketika mengaku ingin menegakkan agama. Jemaah Jumat yang sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini pula lah yang kemudian menciptakan bengkalai kehidupan umat Islam. Kalau Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa muslim Islam wala tahinu wala tahsan wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan merendah diri, jangan merendahkan diri, jangan menghinakan diri, jangan merasa inferior. Antumul a'laun, kamu berada pada puncak piramida peradaban. Sekarang yang berada di atas puncak piramida peradaban siapa? Umat Islam selalu menjadi pecundang. Umat Islam kalau tidak menjadi pecundang, dipecundangi. Lihatlah Palestina, lihatlah Masjid Al-Aqsa. Hanya dengan kunjungan manusia paling terkutuk di muka bumi bernama Donald Trump datang ke Saudi, datang ke Uni Emirat Arab, datang ke negara-negara dan raja-raja Arab. Raja-raja Arab tidak berkutik, bahkan menyerahkan upeti uang kepada Donald Trump di tengah-tengah anak-anak Gaza, perempuan-perempuan Palestina hari ini kelaparan, dan tidak satupun raja Arab memperhatikan mereka. Kenapa? Karena tunduk kepada dominasi kejahatan Zionisme global. Umat Islam dipecundangi. Umat Islam di mana-mana tidak punya peran apa-apa. Kenapa? Karena berpecah belah, penentuan pemihakannya di jalan kebenaran, bercampur aduk antara hak dan batil. Bahkan hak tidak menjadi jelas di mata umat Islam, di mata orang-orang yang sholat, di mata orang-orang yang pergi haji, di mata orang-orang yang ruku dan sujud. Campur aduk antara hak dan batil, tidak mampu membedakan. Lalu di mana Al-Quran? Di mana Nabi? Di mana ajaran Islam yang memastikan dan mengkonfirmasi bahwa tidak akan pernah bisa bercampur aduk antara hak dan kebatilan di dalam kehidupan ini. Yang mencampur adukannya adalah pilihan-pilihan kita karena tidak sadar dalam menjalani hidup ini. Jamaah Jumat yang sama dimuliakan Allah. Bulan Safar adalah bulan yang juga sangat penting di dalam tradisi Islam. Harus ada kesadaran untuk membangun persatuan dengan berpegang kepada tali agama Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita dan membantu kita keluar dari problem yang dihadapi baik secara individual maupun secara komunal sebagai umat Islam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Shalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar.
Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah alladzi anzalal Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mayamin al-muntajabin. Amma ba'd. Fa ya ayyuhan nas ittaqullah innallaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa sanna bi malaika wa ayyahal bil qudus. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad kama sallaita wa barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Khutbah yang kedua, saya ingin menasihati diri saya dan jemaah sekalian yang saya muliakan. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan hidup kita terbatas. Waktu kita untuk mencetak prestasi mulia sangat terbatas. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menanti kita setiap saat. Di dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, alam ya'ni lilladzina amanu an tahsya'a fi qulubil. Hei manusia, belum tibakah waktunya kalian kembali kepadaku untuk mengingat aku di dalam hati kalian? Allah menanti kita. Allah menunggu kapan kita kembali kepadanya. Allah Subhanahu wa taala membuka tangan kuasanya, tangan ampunannya, tangan kasih sayangnya untuk siapapun manusia dengan seluruh problemnya. Kembalilah kepada Allah. Tidak ada tempat kembali selain Allah. Tidak ada tempat bergantung selain Allah. Tidak ada tempat untuk mendapatkan keselamatan dan kemuliaan selain Allah Subhanahu wa taala. Kembalilah. Jalannya sudah terpampang di hadapan kita. Di rumah kita ada Al-Qur'an. Belilah buku sejarah tentang Rasulullah. Pelajari kehidupan mulia beliau. Tanamkan ke dalam jiwa anak dan keluarga kita agar terbebas dari musibah zaman ini. Narkoba, minuman keras, prostitusi, LGBT di Indonesia ini semakin hari semakin meningkat jumlahnya. Mereka tidak sungkan-sungkan lagi untuk mengadakan pertemuan di hotel-hotel, di tempat-tempat mewah, di berbagai tempat, masuk ke kantor-kantor, di tempat-tempat macam-macam. Siapa mereka? Bisa jadi anak-anak orang yang sholat, bisa jadi anak-anak Pak Haji dan Bu Haji, bisa jadi di rumah mereka ada Al-Quran. Tetapi karena Al-Quran tidak dididikkan pada mereka, karena perilaku kehidupan Nabi tidak dikenalkan kepada mereka, mereka kemudian tergoda oleh berbagai macam tawaran yang setiap menit masuk lewat gadget, lewat handphone anak-anak kita yang tidak mampu kita kontrol dan kendalikan. Tidak ada yang bisa mengendalikannya kecuali ajak mereka kembali kepada agama Allah. Perkenalkan mereka, selamatkan generasi kita. Dengan itu bangsa kita juga akan selamat, negeri kita juga akan selamat. Semoga Allah Subhanahu wa taala membantu kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma hdini min indik wa afid alayya min fadlik wa anshur alayya min rahmatik.
Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma rabbi ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ansuril mujahidina fi Falastin. Ya Allah, Allahumma ansuril mujahidina fi Gaza. Selamatkan anak-anak di Gaza yang kelaparan, yang kehausan, ya Allah. Allahumma ansuril mujahidina fi Lubnan. Allahumma ansuril mujahidina fi Yaman. Ya Allah, hancurkan raja-raja Arab. Hancurkan raja-raja Arab, ya Allah, yang tidak peduli sedikit pun kepada nasib anak-anak, perempuan-perempuan tak berdosa. Ya Allah, siapa saja yang bekerja dengan Zionis Israel dan Amerika, dengan negara-negara Eropa, hancurkan mereka, ya Allah. Jangan Engkau berikan kesempatan kepada mereka, ya Allah. Menangkan para pejuang-Mu, ya Allah. Allahumma ansuril mujahidina fi Iraq. Allahumma ansuril mujahidina fi Iran. Allahumma ansuril mujahidina fi kulli makan mundu Adam ila yaumil qiyamah. Allahumma ya Allah, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.